wasallam asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad Syekh Kiamat Sohibul wa Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, khusus tamu kita ini saudara kita dari Medan. Ya, apa namanya bahasa Medan? Saya lupa itu, kalau saudara itu namanya apa? Bahasa Medan. Nah, bahasa Batak itu kalau saudara apa namanya? Apa? Bahasa Bataknya saudara itu apa? Lai-lai ya. Oh, lai-lai. Alhamdulillah dengan takdir Allah sampai di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan rahmat. Hasil dari silaturahmi ini pasti Allah sangat merahmatkan, karena silaturahmi itu sangat diutamakan. Maka dari itu mudah-mudahan tadi sudah saya dengar juga bagaimana Medan itu sebetulnya, tapi alhamdulillah ya toh, jangan khawatir. Ya toh, semua boleh mati, bahkan Nabi pun mati. Tapi ajaran ini tidak boleh mati. Ya. Karena ada Allah, pasti ada penerusnya. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Selama kita terus-menerus berusaha untuk menolong agama Allah, khususnya lewat Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang kita cintai, Pondok Pesantren Suralaya, yang dipimpin oleh guru kita Syekh Kiamat Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu an. Barang siapa menolong agama Allah, pasti dia ditolong sama Allah dan akan dikukuhkan, dikuatkan oleh Allah. Itu janji Allah itu. Makanya kita jangan khawatir, jangan takut. Pasti ditolong sama Allah. Asal itu, pertolongan itu supaya full, ya, juga kita harus full Allah juga. Full Allah itu allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junud, dudukmu, berdirimu, berbaringmu. Nah, itu full Allah. Kalau sudah full Allah, itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan hidupku, matiku, kan ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi full Allah. Nah, jadi seluruh pikiran kita, tujuan kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi atini mahabbat, itu full Allah. Diwujudkan dengan zikir, terus menerus masuk ke dalam jiwa kita, darah daging kita, sampai kulit-kulit kita ikut bergetar semuanya, itu full Allah. Itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini kita cuma bisa membacanya, tapi tidak pernah merasakannya. Setelah ditorekat, nah mulai itu terwujud setahap, 10%, 20%, nanti 100%. Kalau sudah pula 100%, insya Allah, Allah akan tunjuki ihdinas siratal mustaqim. Nih, kamu lewat sini, jalan yang penuh nikmat. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, orang-orang soleh, orang soleh lewat situ semua. Ikuti jalan orang-orang kembali itu kepada Allah.
Masuklah kamu ke dalam orang-orang pilihanku, kata Allah. Masya Allah. Tapi syaratnya tadi itu. Nah, kita sudah punya siapapun, mau dia kiai, mau bukan, ya itu, di tarekat itu bukan pangkatnya, tapi dia bisa ndak ya, mewujudkan iya karena budua, iya karena standi. Ini sudah punya kita lah, tinggal kita seriusi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah, ya tahu, kepadaku, ya, nanti aku sendiri tuntun, kata Allah. Naik dia ke mukasyafah, naik ke mulhamah, bukan mukasyafah ilmunya. Baru dia naik lagi ke muraqabah. Nah, kalau sudah naik ke muraqabah, berarti Anda sudah mencapai tingkat itu yang selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah. Yang itu dikatakan di mana ada kamu, di situ ada aku. Jadi bukan lagi berpisah, sudah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, ya toh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi ardi wala bis sama wa huwa. Jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali ini. Nah, ini senjatanya ini. Nah, baru itu sudah diberi nikmat. Tapi kalau tidak kita bisa capai itu, kamu mesti belok ke kiri, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pasti kamu belok ke kiri kalau tidak masuk ke kanan tadi. Tidak ada lagi jalannya, cuma dua. Kalau tidak kanan ya kiri. Di situ kamu jalan yang dimurkai oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Siapa yang lewat situ? Abu Jahal, Abu Lahab. Kamu lewat situ, ya toh? Ya, itu. Dilarang, jangan kamu ikuti orang-orang yang lalai, apalagi yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, jangan diikuti. Nah, ini orang kadang-kadang nggak terasa masuk ke situ. Ya, orang-orang yang dimurkai, ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini punya jalan itu. Nah, makanya jangan berhenti untuk mencapai itu. Nah, ini dibutuhkan tidak main-main, tidak boleh hanya sekedar bertorekat, biasa-biasa aja, nggak bisa. Harus bersungguh-sungguh baru Allah mau. Jadi biar kita sudah ditalkin, kalau nggak bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu kayak apa sih? Apa di masjid terus? Enggak. Ini ya. Sungguh-sungguh itu demi masa wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nih, sungguh-sungguh itu memanfaatkan waktu, bukan tiap jam, bukan tiap sholat, tiap detik. Tiap detik. Waktu itu. Demi masa itu tiap detik hitungannya. Bukan tiap jam. Ya toh, tiap detik. Ismi zat itu harus hidup. Waktu. Ada lagi dalilnya, wahai orang-orang beriman, kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah? Kapan? Sudah beriman aja masih ditekan sama Allah. Kapan kamu serius? Nah, untuk serius kalau kamu nggak punya zikir ini, mau seriusnya apa? Mau sholat terus? Yang bisa diseriusi istiqomah itu cuma zikir. Ya, haji nunggu setahun, sholat nunggu asar, nunggu lagi maghrib, semuanya ada jedahnya. Kamu mau sungguh-sungguh gimana? Puasa, ada waktunya. Ya, setahun sekali. Tidak bisa. Nah, makanya
istiqomah itu zikir yang bisa. Karena istiqomah itu dalam kondisi apapun, bukan waktu sholat aja, bukan di waktu zikir di masjid ada. Ya tuh, seperti Rasulullah. Rasulullah itu berzikir di dalam seluruh keadaan. Jadi tidak ada waktu. Nah itu yang dikatakan, baru orang itu dikatakan wal asr itu sesungguhnya manusia itu rugi. Kecuali beramal soleh. Amal soleh ya itu inti amal soleh. Setelah itu baru dia bisa mendapatkan apa? Wa tawasau bil haq, dia dapatkan. Juga bisa dia setelah dia bisa wa tawasau bisau, dua. Hak dapat, yang benar, yang hakiki, gitu. Dan dia bisa sabar dalam menolong agama Allah. Ini kebanyakan kalau tidak haknya dapat, sabarnya enggak. Banyak itu. Ya, itu akhirnya masuk penjara. Ya. Karena Allah itu menolong orang-orang yang Allah beserta orang yang sabar, butuh sabar. Disabar-sabarkan, enggak bisa kalau enggak lewat zikir. Allah beserta orang yang sabar. Beserta Allah dulu baru bisa sabar. Tentram dulu baru bisa kalau enggak tentram bisa sabar enggak? Enggak bisa. Makanya lewat kalau mau sabar enggak bisa disabar-sabarkan. Zikir dulu timbul tentram, orang tentram baru bisa sabar. Kalau enggak tentram sudah sabar bagaimana? Enggak bisa. Ini tarekat ini sangat menolong mudah banget. Makanya nih, orang-orang beriman, kapan kamu serius? Supaya betul-betul kamu tahu kebenaran itu. Jangan kamu seperti orang dahulu, Yahudi Nasrani kata. Telah aku beri kitab, diberi juga kitab. Tapi waktu banyak dibuang-buang sia-sia. Matinya semua fasik. Jadi tarekat ini menolong, sangat menolong kekurangan yang kita lakukan. Ya, banyak orang tidak kira, dikira tarekat ini buat supaya karomah, supaya bukan kesana. Sangat menolong. Ya tuh. Kepingin tentram, ditolong oleh zikir. Ala zikra tatminul qulub, tentram. Jadi zikir ini menolong. Tarekat ini menolong. Lewat guru kita menanamkan itu tadi. Kepingin tentram, orang bingung, ditentram-tentramkan. Enggak bisa. Enggak bisa. Saya juga sudah zikir, Ustaz, tapi kok enggak tentram. Zikirnya tidak diambil dari guru mursyid kamil mukamil, tidak diambil dari guru yang hatinya jernih dan bersih, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Gak bisa, apalagi tujuannya bukan ilahi atau maksudi, karena walaupun zikirnya benar, kalau niatnya enggak benar, enggak bisa. Makanya disampaikan, nama-nama Allah itu banyak yang baik. Mintalah dengan nama-nama itu. Tetapi jangan kamu ikuti orang yang menyimpang. Nah, zikirnya baik, niatnya nyimpang. Gak bisa. Kan yang baca Quran. Ya, Allah sendiri menyampaikan, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang-orang yang menyimpang, yang zalim. Gak nambah. Padahal yang baca Quran tertipu. Makanya kita sudah wal asri ini sudah kita bisa. Jadi duduk berdiri berbaring kita semuanya jadi ibadah. Makanya zikir itu akhirnya Allah mengatakan sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain.
Itu. Jadi jangan punya tujuan yang lain, jangan, nggak bisa. Kamu punya tujuan kepentingan dunia seperti sebelum kita bertorekat. Semua amal-amalan akhirat digunakan untuk kepentingan dunia. Wah, ini bahaya ini. Akhirnya ya di situ-situ aja, dia nggak bisa mi'raj. Karena kemintanya dunia, dikasih dunia. Tapi didapatkan itu nanti bisa membelenggu dia sendiri. Menjadi istidrak, menjadi mudarat. Bahkan dia dapatkan dari hasil bacaan wiridnya itu tadi. Baca asma Allahnya tadi, zikirnya. Ya tahu? Justru bukan tambah dekat kepada Allah. Justru hasilnya harta ya tuh, yang dia dapatkan. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak menolong kepada kamu. Kata Allah sudah nyampaikan, yang bisa menolong kamu apa? Nih, kolbun salim. Nah kita minta yang nolong itu supaya harta banyak, supaya ini, supaya dunia maju. Dikira bisa menolong, padahal sudah ngomong harta dan anak. Makanya kita disuruh bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah. Seperti kita duduk ini berzikir, hataman dan bagaimana manakim. Jangan kamu palingkan sedikit pun pandanganmu kepada perhiasan dunia, jangan. Nanti seperti dulu lagi, supaya laris, supaya naik pangkat, supaya ini. Itu jadi mantra itu, bukan jadi zikir itu. Ya, kalau kita mengamalkan itu ya, kalau jadi kiai, setengah dukun itu. Semi. Hati-hati. Nggak boleh. Kita di dunia ini ya harus naik ke atas. La tulhikum amwalukum wala auludukum an dzikrillah. Dilalaikan oleh harta dan anak pinak. Berkah enggak? Enggak. Makanya sebelum kita ditalkin, cuma zikir torekat itu diwajibkan mencari guru mursyid. Yang diajarkan bukan zikirnya dulu, niatnya dulu. Tapi kalau sudah salah niat, salah semua. Hanya diluruskan niatnya, ilahi anta maksudi. Tutup lagi, ilahi. Jangan sampai salah. Kalau salah itu termasuk lewat jalan perbodan, goiril. Wah Ustaz, saya ini kan urusan dunia juga penting Ustaz. Sangat penting. Tapi ngambilnya jangan lewat situ. Jangan lewat wirid-wirid itu. Loh, kan kiai wirid-wirid semua. Kiai wirid itu dia sudah takwa, Pak. Ya, tuh imannya sudah kuat, ente wirid. Imannya belum kuat, tauhidnya belum kuat. Wirid jadi kepingin kaya. Kaya, Pak. Kira-kira orang yang kaya tadi sampai kaya raya, terus imannya belum kuat. Tauhidnya masih kotor. Terus yang dititipkan sampai tadi kekayaan jadi apa itu? Ya. Bacaannya semuanya betul semua, enggak salah. Yang dibaca juga itu sanadnya benar. Soheh. Niatnya enggak soheh. Jadi dikabulkan. Yang kata Rasulullah, amalan dunia, amalan akhir dibawa ke dunia. Akhiratnya, dunianya dapat, tapi akhirat kamu tidak mendapat apa-apa. Kesenangan zahir dapat, tapi kesenangan batin tidak. Bimbang, ragu, cemas. Duit banyak, sukses. Duh, tapi saya lihat Ustadz, dia nyumbang masjid. Pasti ria, imannya gak sempurna. Kalau nyumbang masjid aja, orang kafir banyak nyumbang masjid. Tapi pasti ria, pasti kan imannya belum sempurna, imannya masih. Nah ini akibatnya. Jadi lewat mana? Kita kan butuh lewat takwa. Arahnya kita ke steril kalau lewat situ.
Kalau nggak lewat takwa, bacaan-bacaan wirid itu ada efek sampingannya, yaitu tadi. Jadi juga tapi jadi istidrat mudorot. Ada efek sampingnya itu sampai ke akhirat lu, jangan main-main. Tapi kamu lewat takwa, nah kita dibawa oleh guru kita lewat takwa. Nah untuk dapat takwa langsung takwa nggak bisa. Jadi imanakum bikasroti utuhkan dulu imannya. Sekaligus maintenance-nya. Maintenance-nya apa? Setiap sholat itu kita zikirnya. Maintenance-nya itu. Selama nanti belum terekan. Saudara-saudara harus kuat iman. Disuruh terus kuat. Tapi nggak tahu bagaimana yang menguatkannya. Apalagi maintenance-nya. Menguatkan aja kita nggak tahu caranya. Bagaimana manfaatnya. Setelah baru terekat kita. Nggak lagi membahas iman ini. Pokoknya sudah zikir. Insya Allah dia muncul. Itu janji Allah masalahnya. Ya Allah kuatkan iman, kuatkan iman. Namanya minta bisa diberi, bisa enggak. Tapi kalau zikir ada janji Allah. Allah tidak pernah mengizinkan janji ya. Kita disuruh utuhkan imanmu yang berantakan itu. Ya itu. Dengan memperbanyak baca kalimat la ilaha illallah. Yang selama ini pagi beriman, ada masalah sore kupur. Nah, di sore beriman ada masalah paginya kupur, tak balik terus. Ini. Kuatkan imanmu. Lah, kuat. Untuk mencapai takwa. Untuk diperhatikan Allah. Untuk dituntun Allah. Untuk dimotivasi. Ya ayyuhalladzina amanu amanu. Itu panggil dulu. Yang beriman, kalau tidak ada beriman. Enggak dihiraukan, cuekin. Enggak dilihat sama Allah. Makanya tarekat ini arahnya imannya dulu ditata. Bukan langsung suruh takwa. Bukan langsung suruh ikhlas, suruh ridho. Enggak. Enggak bisa dicapai itu. Terus tauhidnya dibersihkan. Dengan apa? Ismu zikir. Maintenance-nya ya terus. Dua ini. Setelah ini dilakukan, ya Rasulullah mengajarkan ini, dua ini 10 tahun lebih. Baru turun perintah atau syariat Islam turun. Perintah sholat, puasa, zakat baru turun setelah mengajarkan dua kalimatnya yang ditanamkan kepada sahabat, baru turun perintah sholat, puasa, zakat. Bayangkan 10 tahun. Setelah turun, disampaikan oleh Rasulullah, yaitu rukun imannya disampaikan, iman kepada Allah dan sebagainya, terus rukun Islam ditunjukkan, sholat, puasa, zakat. Apa kata sahabat? Sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya laksanakan. Langsung bisa, karena ini sudah terbina. Kita sami'na wa ta'na, tidak dikerjakan. Powernya nggak ada, imannya kecil. Dikerjakan juga, tapi imannya persentasenya kecil, ya lain Pak. Itu sholat puasa zakat itu proyek Tuhan. Nah sekarang modalnya kecil sampean, gimana kerjanya menyelesaikan proyek Tuhan? Ya harus modalnya besar, modalnya dua tadi, iman dan tauhid yang bagus. Itu. Nah naiklah mulai masuk ke takwa. Ya, nah, kalau sudah takwa, apa janji Allah? Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarjuhu ya wa tasid wa may yatawakkal Allah hasbuhu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, segala kesulitanmu beres. Akan aku beri jalan keluar. Kesulitan apa? Kesulitan urusan dunia, kesulitan urusan akhirat. Aku beri jalan keluar. Ini yang ngomong Tuhan dalam Al-Quran. Aku tidak pernah mengingkari janji. Bagaimana masalah rezeki? Ada, kita sudah sebutkan. Ada rezeki yang tidak diduga-duga. Loh. Bukan gaji kamu, bukan hasil dagangan kamu. Itu asli diberikan Allah kepadamu. Ya itu, asli diberikan. Bukan berupa uang aja. Bisa berupa kesehatan. Kan itu ya? Bisa diberikan kemudahan-kemudahan dalam kala kesulitan. Itu diberi sama Allah rezeki. Akan kekurangannya ya, wa may yatawakkal 'ala hasbuhu. Aku cukupi. Sampai mau pakai apa lagi? Mau lewat mana lagi? Steril, karena hasil dari takwa.
Tujuannya takwa, tujuannya ilahi kepada Allah. Nah kalau samain wirid tujuannya kemana? Bukan ke Allah, supaya kaya, supaya apakah Allah itu? Nah ini makanya berefek. Kata Allah efeknya itu tadi, dia mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan. Padahal kita butuh dua-dua, ya. Karena doanya juga dua, Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Kan gitu dua. Tapi yang dilakukan satu minta dua, mana bisa? Nah gitu. Jadi kita makanya Abah jangan nambah, jangan ngurangi, ini sudah cukup. Makanya buku hataman itu dikatakan ini hatam. Hataman itu sudah sempurna. Nah kalau kita mau wirid-wirid boleh, nambahin nggak masalah. Karena sudah apapun yang kita lakukan, ya toh, istilahnya itu nambah vitamin lah. Tadi sudah makanan pokoknya, nggak ada masalah. Ini vitamin terus ya tuh makan tapi obatnya enggak, penyakitnya enggak hilang. Hanya vitamin aja dimakan. Makan pokoknya enggak, cuma camilan aja itu. Gitu. Jadi tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, nutrisi yang kita harapkan itu tidak dapat. Nutrisi itu yang didapatkan dari Allah itu zikrullah itu tadi. Nah, lain-lainnya sampai mau nambah boleh, enggak boleh. Tetapi syaratnya imannya harus baik dulu. Kalau tidak, kalau berhasil ya jadi mudorot. Tapi kalau di kita, kalau itu saran saja kepada saya ya. Nah bukan berarti itu salah ya, salahnya tadi dia belum waktunya melakukan itu. Misalnya orang ini diberi pedang tapi kelakuannya masih jahat, yaitu suka menganiaya orang ya, dikasih pedang ya, berbahaya kan ya. Nah, kalau dia sudah benar, maksudnya iman sudah bagus, diberi pasti dibuat manfaat. Seperti itu. Ibarat orang tukang minum dikasih uang, ya toh, ya dibuat apa? Nah itu. Justru itu kalau guru-guru memberi amalan-amalan itu orang ini sudah dinilai pasti dia sudah tidak melakukan maksiat, maka diberilah itu. Ini enggak, apalagi di YouTube sudah disebarkan begitu aja. Nih baca ini bisa begini, baca ini, baca ini. Bacanya enggak salah, salahnya ada. Tapi yang pakai ini siapa gitu ya? Ibaratnya ini pedang, siapa aja boleh pakai gitu. Mau maling kayak, mau bajingan kayak, mau orang alim kayak, bebas saja. Ini. Kenapa di YouTube marak begitu? Karena yang menyampaikan itu arahnya kemana? Jadi YouTuber cari duit masalahnya. Dan orang suka itu, laris itu. Kita aja dulu aja kita suka itu. Wah ini lumayan. Nanti ketemu Nabi Khidir, ini baca. Ketemu Nabi Muhammad. Ya, saya zikir-zikir ini nggak pernah ketemu siapa-siapa kan. Ini bisa ini. Kalau kita bukan ketemu Nabi Muhammad, ketemu semua orang-orang soleh. Para nabi, para saudara, para solihin. Temannya sebaik, kita ketemu. Ya itu. Sampai ketemu Tuhan, apa perlu melihat Tuhan, wujud Tuhan? Nggak perlu kan? Apa sampai kamu ketemu Tuhan perlu wujudnya? Kan enggak. Kita sudah ketemu sebetulnya. Dasarnya apa? Sekarang saya mau tanya sama sampean, khususnya orang Medan. Nabi itu ada di mana sekarang? Di sisi Syuhada solihin, di sisi Allah. Sampean guru-guru kita, sampean berzikir ada di mana? Sampean berzikir ada di mana? Ada sisi Allah, kan kumpul kita. Ya. Enggak tanggung-tanggung, bukan lagi Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam. Dalilnya itu ada. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan. Para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Itulah teman sebaik-baiknya, dikumpulkan. Dikumpulkannya bagaimana? Dalilnya mana? Wahai nafsu mutmainnah irji. Bukan untuk mati itu. Mematikan diri itu namanya, belum mati.
Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wahai nafsu, orang yang sudah mencapai mutmainnah tabinya. Nah kita punya kan untuk ke sana karena kita tahu jalannya. Tinggal butuh sungguh-sungguh serius ya. Naik dari lawamah sampai ke mutmainnah. Kembalilah kamu, diundang sama Allah kepada Tuhanmu, mendatangi Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan ridho, diridhoi. Masya Allah, Allah ridho. Dan masuklah kamu ke dalam jamaahku. Ternyata disambut oleh Nabi SAW, menunggu kita disambut. Menunggu bersama-sama. Kamu tidak bisa masuk sendiri ke surga tanpa Rasulullah. Makanya kita di dunia lewat mana? Ya, ujungnya ada di guru kita, masuk kita ke situ. Ya. Nah, di situ terus ke atas sampai ke malaikat semuanya. Kita sudah masuk ke sana kan gitu. Nanti masuknya bersama-sama. Rasulullah dan para nabi, para syuhada masuk bersama-sama. Enggak ketemu Nabi aja, enggak ketemu Nabi Khidir aja. Dan ketemu itu bukan harus ketemu secara fisik. Cuma orang yang sudah mencapai itu mendengar saja itu sudah alhamdulillah kumpul. Tapi mendengar apalagi melihat. Itu kalau mau terbuka basirahnya bisa melihat itu membutuhkan riadoh 10 tahun lebih. Makanya Imam Ghazali 10 tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani 20 tahun. Ente? Ya, riadoh 1 malam aja udah kalang kabut. Tapi mau ketemu, nah ini. Untungnya kita nggak bisa melakukan itu ya. Itu kelasnya orang-orang itu. Tapi kita sudah apa? Menjadi murid guru kita. Hatta kata siapa? Aku di timur, aku di barat. Kalau kamu yang ingin dipermalukan, aku tutupi kamu. Ini keuntungannya punya guru. Yang kita cintai. Karena yang paling penting itu mencintai guru kita. Aiman itu tukang mabuk itu aja kena mencintai Rasulullah, selamat ya. Bahkan ada orang bertanya kepada ya Rasulullah, kapan kiamat? Kamu tanya-tanya kiamat, kamu siapkan apa mau kiamat? Oh iya ya, saya belum menyiapkan semuanya Rasulullah. Tapi aku mencintai kamu Rasulullah. Oke, berarti kamu dimasuk surga bersama aku. Nah, mau cinta kalau tidak dekat dari mana? Ya, kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, cinta dekat kepada Allah, lama-lama timbul itu. Kalau sudah cinta kepada Allah, kamu dicintai orang-orang soleh yang di bumi ini. Ya. Orang-orang yang soleh di langit, orang-orang soleh di bumi, kamu dicintai. Dan disuruh Allah memang mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Itu kita menginginkan itu, ternyata mudah sekali. Sudah dapat pengetahuannya, sudah dapat gurunya, sudah dapat ilmunya. Tinggal kurangnya apa? Sungguh-sungguhnya yang kurang. Ya, nah, makanya kalau mau kita mencapainya, sungguh-sungguh insya Allah. Kan mudah. Siapa yang mengatakan sulit? Enggak ada yang sulit. Cuma modalnya cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, enggak buka kitab, buka hijab. Buka kitab ngantuk sampean. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mulia. Kan gitu ya? Nah ini, tarekat itu menyelamatkan. Dengan waktu sesingkat-singkatnya.
Jangan sampai berdiri, duduk aja sudah selesai gitu waktu ditalkin. Sudah selesai masalah kita sebetulnya. Belum berdiri ditalkin masalah sudah selesai. Misalnya sampai banyak dosa, ya toh, dan terancam neraka kan. Itu ditalkin sudah selesai. Ya toh, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, ya, 4.000 dosa besar dihapus, bayangkan. Itu untuk 3 kali sudah 12.000 langsung hilang. Sampai dosa besar sudah melakukan 12.000, nggak mungkin. Masa Ustaz, waduh sampai nih, yang memerangi Nabi aja Sayyidina Umar itu cuma la ilallah langsung 0. Sampean dosanya Sayyidina Umar sama sampean tidak pernah merangi Nabi, tidak pernah membunuh sahabat. Nah ini membunuh sahabat Nabi, mati berapa orang yang dibunuh? Khalid bin Walid berapa ribu orang membunuh. Kalau cerita 100 orang yang dibunuh masuk surga, itu kecil itu. Ini Khalid bin Walid beribu-ribu matikan, bahkan memerangi Nabi. Masuk surga. Kenapa? La ilaha illallah yang ditanam, dihujamkan. Di surat Al-Fusilat ya Pak ya, Pak Kiai. Kalau orang sudah mengaku hanya engkau adalah Allah Tuhanku, dikukuhkan, maka malaikat turun, jangan sedih lagi. Jangan takut lagi, Allah sudah menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Lu ya apa sama? Ini kalimat yang luar biasa. Mantap gitu. Jadi ini bukan main-main, Pak. Dianggap tibri-tibri biasa-biasa aja. Sampean dulu kalau mau mengambil ilmu ini Pak, persyaratannya berat, tidak mungkin sampean bisa. Kalau tidak kiai, ulama, tidak bisa diterima. Persyaratannya nggak masuk nominasi. Makanya zaman dulu itu nggak ada orang biasa masuk tarekat, mesti ulama, kiai. Sekarang barokah abah. Kita ini yang bukan kiai, bukan siapa-siapa. Tapi bisa masuk dengan waktu yang semudah-mudahnya. Persyaratannya nggak ada, cuma udut tok. Kalau dulu persyaratannya Pak, masih zamannya abah sepuh saja masih ada persyaratannya. Namanya Abadullah itu, karena dosanya banyak, dia bekas preman luar biasa. Dia itu minta ditalkin, enggak ditalkin dulu. Disuruh 40 hari dia di bawah kandangnya kambing, di bawahnya dikencingin ya Pak. Mau sholat mandi lagi, masuk lagi di bawah 40 hari baru ditalkin. Inti enggak disuruh masuk kandang kambing aja udah males. Untuk diuji kesungguhannya sebetulnya. Dulu. Kalau ini kan tidak pakai diuji, murah meriah Abah ini. Bahkan sudah tidak ada lagi hambatan. Kiainya aja bisa, tolong ke rumahnya, talkin saya. Gampang kalau dulu ya. Tolong ya ke rumah ya. Pak Suri ke rumah nanti talkin dia. Ya. Murah. Tapi hati-hati ya. Karena ada perjanjiannya. Innama yubayunaka, hati-hati. Jadi kita ini sekarang zaman era ini yang namanya guru mursyid itu murah, digampangkan. Kenapa? Ngikuti teknologi. Ya tambah lama kan tambah gampang ya. Tambah mudah, teknologi diikuti, makanya agama itu harus seperti teknologi. Kalau dulu kan teknologi berat-berat, handphone aja segini gedenya. Sekarang murah meriah, tukang beca aja, tukang sayur pakai HP. Nah dulu namanya ilmu kan didominasi, apalagi tarekat hanya orang-orang tertentu. Makanya nggak banyak tuh, mursyid-mursyid masih 10 orang. Tapi berkembang terus, maka Abah era globalisasi ini memberi kesempatan, mau maling kayak, mau bajingin, mau rampok kayak, persyaratannya nggak diperlukan.
Zikir. Kalau dulu nggak bisa. Harus taubat nasuha dulu. Habis ditalkin ujlah 40 hari dulu. Ya, makanya akhirnya orang baca itu literatur orang sufi dulu, wah berat benar yang nggak mungkin. Harus zuhud, nggak boleh makan banyak, nggak boleh tidur banyak. Makanya menolak semua. Wah siapa yang kuat? Akhirnya isunya tarekat ini jadi berat gitu. Padahal setelah kita ikut, loh beratnya di mana? Cuma, talkinnya cuma 25 menit selesai. Kenapa? Karena barokah guru kita sebagai mursyid di zaman ini dan beliau Kamil Mukamil, dia mengevaluasi jangan sampai kiai tok masuk surga lah. Kita ini hamba Allah juga ya kepingin. Seperti halnya sahabat tanya, ya Rasulullah aduh banyak sekali kiat-kiatnya dalam perintahnya. Kalau kiai memang enak, mulai 7 tahun udah ke pondok ya, sampai ke Mesir, ya semua mudah lah. Kita ini kapan ngajinya? Ngenteni maulutan sampai Isra Mi'raj ngajinya. Karena bisa. Mau seperti kiainya nyuruh, harus ikhlas, ropat nasuha. Ente bisa, ente punya waktu bakat lagi lah, sampai nyuruh saya setahun 2 kali ya nggak mungkin, ya nakalan sampean itu, sampean aja itu mulai 7 tahun baru sampai jadi kiai baru bisa, saya belum jadi apa-apa langsung disuruh ikhlas, ridho, tobat, cinta, mana bisa, ya. Bukan salah, tapi salah asuhan. Kalau guru kita, ya, mau maling ke mengajian, zikir, wah tasawuf, oh cuma zikir aja, oh enggak apa-apa bisa. Enggak disuruh sholat dulu sama apa, enggak disuruh cinta, enggak disuruh zuhud, karena isunya keras sekali. Enggak boleh makan banyak, enggak boleh makan enak, enggak boleh. Sama apa dibalik? Gak boleh cinta lebih daripada Allah dan Rasulnya, sama lah dalilnya juga disesuaikan. Itu dalil untuk kiai, karena dia bisa melakukan. Kalau kita diberi itu gak bisa melakukan, buat apa dalil itu? Kita yang diberi yang bisa sesuai kemampuan kita, bukan kemampuan kiai. Maka zaman dulu kena kiai ya diberi kemampuan itu, langsung suruh tobat nasuha. Karena dia sudah kenal kepada Tuhan, sudah takut kepada Tuhan. Saman belum kenal, belum takut suruh tobat, bagaimana bisa? Maka tekniknya Abah itu ya disuruh kita niatnya diperbaiki. Zikir ya, seperti Rasulullah ditanyakan, ya Rasul, bagaimana ya Rasulullah? Banyak ini. Zikir. Maka akhirnya dalilnya dipakai. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali bertanya, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya? Zikir. Nah itu yang kita ambil. Makanya menolong kita yang bisa baca Quran, yang nggak fase, apa. Cukup zikir itu. Karena kita nggak fase, nggak apa, atau sudah expired. Itu Quran juga, tapi Quran yang diekstrak. Ya, enak kan? Yang dimakan kapan saja bisa. Nah, jadi diberi kemudahan. Makanya mengikuti zaman, semuanya dimudahkan dengan teknologi tadi kan ya. Jadi agama itu juga begitu. Nah, bayangkan tadi cuma la ilaha illallah langsung 4.000 dosa besar. Kalau Anda terancam neraka karena dosa itu, barang siapa membaca kalimat la ilaha dengan benar, aku haramkan, langsung selesai di situ. Kalau sampai mati jannah, belum berdiri itu. Loh kok cepat? Dalilnya tadi kan katanya cepat, mudah, utah, sesuai dengan dalil. Kalau enggak cepat, enggak cocok sama dalilnya cepat, kok ini lamban ya, enggak bisa. Jadi sesuai dengan dalil. Enak kan? Kebetulan sampean ketinggalan, yang butuh cepat kan? Udah ketinggalan, lamban lagi, kebetulan umur sampean nanti.
Kita ini ketinggalan, butuh cepet. Makanya saya, Ustadz, ke Jakarta naik apa? Sampai naik mobil. Kiai, nggak masalah. Kalau kita naik mobil, wah, dan nututi. Saya naik jet. Sampean yang ketinggalan, saya duluan. Padahal saya ketinggalan. Gitu, harus cerdas dong, ya. Kan ke Allah itu jalannya banyak. Ibarat ke Jakarta, naik mobil, naik sepur, kereta api, naik kuda, naik sepeda, boleh aja. Ya toh. Tapi karena kita ini ketinggalan, ya jangan naiknya jet cepet, kan cepet. Gitu. Bayangkan cepetnya. Gitu. Kita baru melangkah ini penuh dosa, langsung Allah mengejar kita. Kamu baru, Allah sudah berlari dari hadis kecil gitu, kamu dikejar, cepet kan? Kita belum sampai, Allah sudah mengejar kita. Ya cepet Pak. Kalau sampai sendiri nggak mengejar ya toh, menunggu Tuhan nggak bisa. Kamu baru melangkah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Tidak ada batasan, tidak ada hambatan kalau zikir itu. Langsung sama Allah. Nah, mau lewat mana lagi? Makanya ternyata setelah dikaji sejarah menunjukkan ternyata ulama-ulama itu juga yang banyak ilmu ternyata ketinggalan. Ketinggalan. Buktinya kita ambil contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, ternyata ketinggalan semua. Dan dia merasa kalau ketinggalan. Berilmu tapi tersesat. Padahal ilmunya soseh, lah kok tersesat? Sebetulnya bukan tersesat, terlambat. Ya toh. Nah, akhirnya di kitab Imam Ghazali sampai dia sakit. Ya toh. Jadi bukan tersesat, ilmunya benar, tetapi dia tidak bertemu sama Allah. Kan tersesat tuh. Mencari Allah pakai ilmu tadi sudah sempurna, tapi tidak ketemu Allah. Ilmunya enggak sesat, tapi dia tersesat, tidak ketemu Allah. Sakit Pak. Akhirnya riwayatnya beliau itu sakit 2 bulan. Dia mencari lewat mana ini? Kitab sudah habis, ini sudah habis. Mana ini, coba buka kitab-kitab itu, saya anggap itu peta. Lewat sini katanya ada soal ini lewat sini, yang ngomong sini, oh lewat sini, yang mana milihnya ya? Jadi milih-milih lagi. Apa lewat Muhammadiyah, apa lewat Syiah, apa lewat Wahabi, apa lewat Ahli Sunnah? Periksa satu-satu. Saya ini kepingin cepat ini. Oh ini lewat tasawuf, ini cepat ini. Akhirnya beliau lewat tasawuf, buku baca. Enggak bisa juga. Enggak bisa cepat juga. Lamban. Seperti sampean mau dari Medan ke sini. Ya toh? Sudah tahu alamatnya. Ya toh? Apalagi sampean belum pernah ke sini, pasti enggak bisa cepat ya. Sampean enggak tahu ke sini, tapi ada orang menuntun sampean ke sini. Biar bodoh sampean sampai. Tidur aja sampai. Ya. Ya. Ini pinter aja terlambat sampai datangnya. Kadang-kadang nyasar dulu. Apalagi supir taksinya kadang-kadang enggak tahu. Tapi kalau ada yang nuntun, ya. Biar sampean tidur, Bang, udah nyampe Bang, sudah sampai. Makanya ulama kita bukan ulama tontonan, bukan ulama panutan, tapi tuntunan. Sampai ke Allah, sampai dibawa usul kepada Allah, dituntun. Yang seharusnya sama tidak bisa sampai. Kiai aja yang bisa sampai. Imam Ghazali tidak bisa sampai dengan ilmunya. Tersesat tidak ketemu Allah. Akhirnya dia mencari guru. Karena mencari guru itu salah satunya ilmu tasawuf, ilmu dekat kepada Allah itu harus pakai guru. Bahkan guru-guru tasawuf mengatakan belajar ilmu tarekat atau tanpa guru sama dengan guru dengan setan. Ilmu apapun masih bisa tanpa guru, otodidak bisa.
Sampai belajar ilmu hadis, tambah guru bisa, tinggal senang mau cari mazhab yang mana. Ya, mau Hambali, mau Hanafi, semua sahih. Tapi kalau masalah zikir, itu ada perintahnya di Quran, lupa orang. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahuinya. Kalau kamu belum bisa dekat kepada Allah, ya, cari orang yang dekat sama yang menuntun. Solusinya nggak ada alasan sampai nggak bisa. Karena kalau nggak bisa, saya buta, asal ada yang nuntun. Saya bajingan, saya maling, pasti nggak. Kalau ada yang nuntun sampai. Makanya tidak bisa kalau tidak ada gurunya dan perintahnya itu. Imam Ghazali, ternyata saya harus akhirnya mencari guru. Dituntun beliau sampai kepada Allah, sudah nggak debat lagi, Pak. Dia ibadahnya dinikmati, terus berzikir kepada Allah. Dinikmati ibadah itu, diamalkan, bukan didebatkan. Selamanya debat terus. Sampai beliau berkholwat 10 tahun lebih menikmatinya. Sampai meninggal husnul khotimah. Itu. Ya. Sampai yang terima kasih sama Abah ini. Imam Ghazali jadi profesor doktor dulu, baru ditalkin. Ente bukan siapa-siapa, masih bundel gitu. Ditalkin, alhamdulillah. Ini nunggu umur 36 tahun sudah jadi profesor. Belum ditalkin. 40 tahun itu masih bingung. Melengkapinya itu ternyata cuma dengan kalimat la ilah yang ditanamkan dengan ismu baru sempurna. Dicari gak ketemu di kitab. Itu pelengkapnya itu. Coba. Itu Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani sampai sudah jadi ulama besar pun. Dan dia akhirnya mengakui. Hatta kamu punya hafal 1000 kitab. Kalau belum ditalkin, kamu belum dikatakan berilmu, bayangkan. Ilmu itu masih ada di kitabnya. Quran masih ada di kitabnya. Belum masuk ke sini karena masih tertutup, masih terhijab. Harus dibuka. Sampai memasukkan sesuatu ke lemari kalau masih dikunci bisa nggak? Buka dulu ya. Makanya Abah bikin kitab Miftahus Sudud itu kunci pembuka dada. Kuncinya itu ditalkin itu. Setelah ditalkin, baru kitab itu mau masuk. Masuk lagi, nggak bisa, masih kotor, dibersihkan dulu dengan zikir. Setelah bersih, secara otomatis dia masuk. Nah, disitulah ilmu yang langsung masuk itu, ya tahu, tanpa perantara. Itu yang dikatakan ilmu yang ada di sisi Allah masuk dalam. Itu umum dikatakan ilmu laduni. Gitu prosesnya gitu. Saya berani menyampaikan itu karena dia merasakan sudah jadi ulama besar, Imam Ghazali. Tapi kenapa ada yang kurang rasanya? Tanyanya kekurangannya kurang apa? Bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Ya toh? Enggak salah tapi timbul masalah. Kurangnya cuma kurang dekat. Nah, jadi dia sudah menghabiskan waktu begitu banyak, habis. Ya tenaga, pikiran, dana untuk menggali dalam kitab-kitab, akhirnya ujung-ujungnya bengong juga. Nah, sempurnanya setelah ini. Ya, maka kita yakini betul pengetahuan ini. Nah, contoh lagi, sudah saya ulangi lagi, nggak masalah. Nabi Musa disuruh oleh Allah menghadap Fir'aun dengan Qarun. Takut, Pak. Di surat At-Toha itu takut. Takut digoreng. Bayangkan. Kok bisa takut, Ustaz? Kan sudah jadi nabi, yang nyuruh Tuhan lagi masih takut. Ya sekarang ulama aja banyak yang takut. Disuruh tutup masjid, ditutup, kan takut itu. Ya. Suruh jangan kumpul-kumpul di masjid, mau. Kan takut itu. Wajar. Wong Nabi aja takut. Ya. Sama penguasa. Itu satu manusiawi. Ya.
Tapi ini nabi takut. Padahal sudah diangkat jadi nabi, apalagi kita bukan siapa-siapa. Akhirnya sama Allah ditambah. Nih, tak kasih tungket. Mukjizat. Masih takut juga. Saya takut menghadap nanti saya dredeg semua ini gitu misalnya. Kalau ngomong bisa, ya tak kasih doa ya. Robis rohli sodri wa yasil li amri. Nih, supaya mantep. Masih takut juga. Coba, ya. Tapi dia pintar Nabi Musa ini. Akhirnya Allah, ya udah, aku bersama kamu. Baru berani. Jadi karomah tadi kalau sudah bersama nggak pakai nggak masalah. Dan karomah itu sulit. Sampai mau karomah, kemudian guru tidak bisa. Tapi kalau dekat kepada Allah guru, kita bisa tiru. Jadi kita bersama Allah itu lebih daripada karomah, karena bersama Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita jangan di bumi dan tidak bisa memberi mudarat. Itu di atas karomah. Makanya Abah karomah disuruh buang. Ini yang difokuskan saya dulu. Di karomah buang. Apa itu? Abah Sepuh aja menghilangkan karomahnya itu 3 tahun puasa. Kalau kita malah nyari karomah. Kebanyakan nanti murid-murid itu niru gurunya. Wah, gurunya karomah, saya juga mau karomah. Arahnya sudah salah. Tidak bisa karomah itu ditiru. Tapi kalau dekat sama Allah, kita bisa niru. Ternyata Nabi Musa kemenangannya kena bersama Allah, bukan karena ya toh, mukjizatnya bukan. Bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Itu Allah yang kerja, bukan ente. Kedua, Rasulullah hijrah sama Abu Bakar. Bayangkan, sudah jadi mantu, jadi masih takut. Waktu dikepung di gua itu, waktu hijrah ya, karena tentaranya itu kelihatan. Waduh, gimana? Takut Abu Bakar itu. Wajar manusia. Rasul, Abu Bakar, kenapa? Aku takut kalau ketahuan bagaimana. Abu Bakar, kita bukan berdua, bertiga. Siapa ya Rasulullah? Allah, dikukuhkan, tidak takut lagi. Sampai ini sudah diberikan, Allah, duduk, berdiri, berbaring loh. Kenapa sampean kok? Tapi makainya cuma dianggap enteng-entengan, itu apa enggak dikukuhkan. Guru mengkukuhkan, sampean enggak mengukuhkan, menjaganya kekukuhan itu. Kalau sudah begitu, sudah. Kalau sampai sempurna, sudah enggak punya cemas dan takut, jadi wali sampean. Enak kan? Gampangan jadi wali daripada jadi kiai. Loh iya. Prosesnya cuma, sampai kalau jadi kiai harus hafal kitab ini. Ya, kalau jadi wali cuma, gampang kan? Milih mana? Jadi kiai apa jadi wali? Ini. Yang sudah jadi kiai kepingin jadi wali, ya kita nggak usah jadi kiai, jadi langsung jadi, karena nggak bakat masalahnya ya. Apalagi udah tua sepat, mau mondok saya mau mondok apa? Lolok gini. Orang baca Yasin sama cuma begini. Yang enggak hafal. Kan dia. Saya ini bukan kiai dulu. Waktu saya cerita ikut jamaah tabligh itu, wah itu disiplin. Habis subuh baca Yasin 3 kali. Wah kebetulan, ayo baca Yasin semua ya, 3 kali aja ya. Waduh semua cepat semua. Saya sembunyi karena nggak bisa ngaji ya. Ambil Quran yang ada apa? Pelan-pelan. Orang sudah selesai, saya nggak selesai, pelan-pelan nggak bisa ngaji. Itu 40 tahun yang lalu. Tahu dicari, mana itu Bang Ali itu? Oh itu di sini, Bang. 3 kali aja, jangan banyak-banyak kan gitu. Dasmu, ini 1 aja belum selesai kok. Wah, sulit jadi kiai. Harus hafal Yasin lalu ini. Susah, nggak gampang. Ya toh. Ya, ternyata lewat zikir. Ya.
Terus Abah sendiri, nih Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah, tambah lagi gelarnya Akbar, Masya Allah. Ini tok, la ilaha illallah. Enak kan? Sampai apa? Ya, makanya ikuti orang-orang yang kembali kepada Allah, mudah. Jadi jangan ada lagi mengatakan sulit, berat, jangan. Nah, orang-orang yang nggak paham itu, karena pahamnya itu dia nggak ketemu pengesa guru kita, karena banyak kiai-kiai toreka itu masih memakai cara-cara dahulu. Padahal guru kita sudah mengevaluasi, dimudahkan untuk supaya masyarakat semua awam bisa mengajarkan. Kalau banyak itu tidak boleh, tunggu umur 40 tahun dulu. Karena dasarnya Rasulullah itu ditalkin, Iqra umur 40, dasarnya itu. Nah, harus bisa baca Quran, harus ilmunya sudah, harus zuhud. Masih pakai itu, memang betul pada zaman dulu. Karena yang diajar itu kiai semua. Jadi sesuai kan? Nah, dalilnya sesuai kemampuan kita. Gak mampu Pak, berat ya. Nah, guru mursyid Kamil Mukamil ini dia mengevaluasi, disesuaikan kemampuannya. Makanya nggak ada syaratnya. Mau ditalkin, mau duduk gini, kayak mau gini, kayak nggak masalah. Kalau dulu nggak boleh, harus duduk gini. Ya, sampean nanti kalau ditalkin, kalau dulu kiai biasa, nggak goyang, khusyuk. Kalau kita, aduh sakit, nggak dengar lagi ditalkin. Aduh, kok lama sekali. Makanya sama Abah tahu ini orang awam nggak pernah duduk, ya sudah mungkin kakinya mungkin nggak, aturannya tuh dihapus sama Abah itu. Loh kan ini kebanyakan gagalnya di situ. Aduh, gimana? Talkinnya nggak kedengeran. Kayak khusyuknya kayak ini, aduh, kram. Kalau kiai biasa Pak, biasa duduk ya, nggak ada masalah. Aturan itu bisa dia, kalau kita nggak bisa. Nah itu untungnya kita punya Abah ini, Masya Allah. Terus setelah ujlah 40 hari, hah? 40 hari, saya ini pegawai Pak, dipecat saya Pak. Apa bilang, kalau sudah ditalkin, kebiasaan yang dirubah, biasa aja. Yang kerja ini kerja. Wah, saya mau hormat di sini lama. Pulang, suruh pulang, kerja. Dia tahu karena bukan kiai. Nanti jadi fitnah ya. Mana bapakmu? Sono. Loh, gimana? Enggak kerja tuh? Enggak, sekarang sudah topol. Bingung jadi fitnah, Pak. Kalau kiai kemana? Di masjid, enggak pulang-pulang, biasa. Kan gitu ya. Nah ini, jadi sudah dihilangkan. Maka saya kejadian, Bah, saya mau holwat Bah 40 hari. Di tempat itu ada tempat holwat. Enggak usah. Loh, kenapa Bah? Saya sudah wudhu. Ini bukan zamannya ini. Gitu. Itu zaman dulu, sekarang sudah beda. Loh, jadi gimana? Holwatnya di pasar, di mall, gitu. Loh, kok di mall? Ya, no? Kok di mall, Bah? Nah, coba kan. Jadi kalau kamu di gua atau di sini, kamu tidak bisa habluminanas, tidak bisa nolong orang tua, tidak bisa nolong orang lain, cuma satu jurus. Tapi kalau di mall, kamu bisa habluminallah, bisa habluminanas. Terus caranya gimana? Selama kamu berhubungan di pasar, itu kan banyak setannya, dalilnya setan banyak di mall. Masuk ke situ, setannya itu minal jinnati wanas. Kalau setannya tidak kelihatan, enteng itu. Apalagi nggak kelihatan ya, kamu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang langsung. Kalau di mall minal jinnati wanas ini, ono sing megol-megol, A'udzubillahi minasyaiton. Nggak bisa hilang itu. Bukan dia jadi mengusir setan, sampean jadi setan udah. Bukannya setannya dia, sampean jadi setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan lebih berat sebetulnya itu. Ya, jangan dikira oh enak loh. Ular datang. Itu halusinasi.
Kalau ular ini ular beneran namanya. Nah, yang penting kata Abah, selama kamu berhubungan di mall itu, entah transaksi apa, bertemu dengan manusia dengan segala, tidak menghalangi kamu ingat kepada Allah sama kamu dengan berholwat. Biar kamu berholwat, tapi pikiran imamu itu ingat kepada istri dan anakmu, sama saja kamu di pasar. Itu pemahamannya begitu. Dan kamu bisa hablunana sejalan. Ini bukan zamannya dulu. Itu dikasih contoh lagi seperti ikan di laut. 1000 tahun ikan itu kalau dia hidup di air itu tidak pernah asin. Walaupun dia ada di air asin. Tapi kalau dia mati langsung terkontaminasi dia jadi asin. Ya, nah ini juga. Kalau ini hidup terus, di mana saja kamu tidak akan bisa terpengaruh. Tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada iman Islam kamu selama ini hidup. Ya tuh seperti ikan tadi contoh. Tapi kalau dia mati, sholat juga bukan gak sholat, tapi sahun. Haji juga haji tapi mardut. Puasa juga tapi dapat lapar haus. Nih kuncinya. Udah pulang, nggak usah sholat-sholatan. Gitu. Suruh pulang. Bahasa, ya pulang. Hadisnya tak boleh nginep lebih dari 3 hari. Saya 45 tahun di Surabaya nggak pernah nginep sampai 3 hari, nggak, paling banter 2 malam. Suruh pulang sama Abah. Orang kan saya mau khol, nggak boleh sama Abah, kerja. Ya, enak kan? Tapi kalau enggak, 40 hari ya, mikir ya apa kerjaan saya ini. Tuh guru mursyid Kamil Mukamil. Enak sama Abah itu. Kalau tanya lagi, Bah, saya zikir kok belum Bah, belum mantep, Bah. Abah enggak, biasa namanya manusia. Terus gimana penyelesaiannya, Bah? Zikir terus. Karena itu masih kotor. Zikir terus, lama-lama nanti bersih. Jangan kesusu. Orang baru ditanam sampai minta buahnya. Terus masih keluar kuncupnya, masih keluar daunnya. Tunggu, maka bersabarlah kamu, duduk tunggu. Jangan berhenti sampai berbuah. Ini. Makanya istiqomah. Enak kan? Gampang kan? Ayo, siapa berani mengatakan sulit? Masya Allah. Gak ketemu guru yang begitu. Saya dulu berterekat belum ketemu Abah Hanom. Datang saya berguru kemana tasawuf. 40 hari baca kulhu 10.000. Hah? 10.000 sampai meniran. Ya apa, bawa ini syaratnya. Berat-berat Pak, Ka'bah nggak ada. Langsung apalagi di sini tambah murahan lagi ya. Sini murah. Ayo Pak Suri ke rumah ya, tolong talkin di rumah. Iya. Murah. Gak terasa kita kadang-kadang agak kurang ajar sama talkin. Adab. Tapi kita bisa kualat memang, tapi kita sudah dibekali, jangan sampai orang ini kualat, kita maafkan ya Allah orang ini, pasti gitu. Tapi kalau orang ini enggak bertasawuf, mandar kualat, kurang ajar sama kiai. Lu bisa begitu. Kalau guru tasawuf enggak, dia tahu nih orang ini sudah bisa kualat ini. Ya tahu. Dalilnya mana Ustaz kualat? Kamu tidak termasuk bersyukur kepada sebelum bersyukur kepada orang yang terbuat baik. Kalau enggak syukur itu terbalik kan azab. Tapi orang-orang ini kadang-kadang karena orang awam enggak ngerti ya, seperti saya sama Abah dulu gitu. Abah duduk saya nongkrong, gimana Bah? Gitu. Enggak ngerti. Abah naik mobil, saya di atas mobil. Ngomongin gimana Bah? Gitu, pakai topi gini, pakai celana jin. Bah, kayak temennya aja. Abah layani aja. Wah. Sebetulnya saya sudah kualat itu. Tapi untung Abah itu seperti Rasulullah. Mau kualat jangan ya Allah. Dia belum tahu ya Allah. Gitu. Tapi kalau nabi-nabi dahulu, ya Allah, ini tidak bisa, hancurkan ya Allah. Itu nabi dulu. Ya toh. Jadi Abah itu mencontoh betul-betul Rasulullah. Ya toh. Tidak ada kualat, tidak ada. Sebetulnya kualat. Tapi Abah jangan. Dia belum ngerti ya Allah. Nggak ada kualat. Kalau nggak bertorekat, ini kurang ajar sama guru, nggak sopan.
Kecoa kamu, jadi kecoa, betul. Loh ini pernah saya itu peristiwa itu. Gitu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita punya guru seperti Rasulullah. Salah-salah pun tetap ditolong. Tidak ada istilah dihukum, itu nggak ada. Tidak ada. Selalu ditolong. Saya diberi amalan sama Abah. Amalkan. Nggak pernah lulus. Gagal terus. Sampai malu sama Abah. Semuanya teman-teman lulus, sama saya nggak lulus. Apa itu pemimpinnya nggak lulus, anak buahnya lulus semua. Jadi masuk dipanggil Abah, saya di luar nggak berani masuk. Malu. Terus saya panggil, sini. Kenapa? Maaf Pak, nggak lulus Pak. Ya udah, lulus, gitu. Enak. Nah ini guru itu dikatrol ya istilahnya. Ya dikatrol ya. Lulus, loh kok lulus ya? Bah, lulus. Sudah, pulang, lulus. Saya mikir, waduh. Saya mikir juga itu, nggak mantep saya. Pasti lebih hebat yang mengamalkan itu yang selesai ya. Saya, ya tahu. Jadi saya bimbang itu lulus itu juga. Ya, saya bimbang. Pasti lebih hebat yang mengamalkan, ya. Akhirnya dapat setahun saya datang lagi ke Abah. Saya hadir lagi ke Abah. Ada apa? Bah, saya mau ngamalkan yang dulu itu Bah. Kan belum selesai. Hah? Oh saya sudah bisa lulus kan? Enggak, tapi saya ingin menyelesaikannya Bah. Terus abang gini, kamu tahu Profesor Kiai Abu Bakar Aceh yang menterjemah buku Abah itu? Oh tahu Bah. Dia aja nurut sama saya, kamu siapa? Gitu. Orang yang benar Kiai Nur, kamu ini siapa? Oh iya ya. Aduh, diam saya. Udah. Tapi saya jadi galau. Saya datang ke tempatnya putra Abah namanya Kang Dudun. Kang Dudun, saya tadi ketemu Abah gini-gini, saya cerita. Gimana Kang Dudun? Oh, sudah, itu sampai sudah sama kedudukannya dengan orang yang mengamalkan selesai. Dari mana samanya? Terus dikasih ilustrasi. Abah punya 3 buah bapel. Dipanggillah 3 orang ini. Kamu beli 1.000, kasih dapat bapel. Kamu beli 10.000, kasih bapel. Ini kamu gratis. Sama kan? Oh iya benar. Baru mantap saya. Ini tasawuf itu gitu. Enak kalau punya guru itu. Kenapa? Dasarnya Allah dia sesuai kemampuannya kamu. Jadi kalau sudah diberi, biar nggak lulus. Kalau sudah diberi, mesti dapat. Anak saya juga gitu. Mau diberi nggak ketemu, ditunggu sampai 3 nggak ketemu. Akhirnya ketemu, kamu ditunggu 3 jam tadi mau dikasih sesuatu, tapi nggak ketemu. Sama ketemu nggak usah, apalagi istirahat. Jadi kemana? Sudah diberi berarti pulang. Itu enak ya. Nah diterus gak manakib nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.